Kalian tuh sadar nggak sih kalau pemberdayaan perempuan di zaman sekarang tuh masih terhitung kurang? Malahan nih ya, perempuan itu kelompok paling rentan ke perubahan iklim loh. Kenapa? Karena menurut data dari PBB, 80%-nya tuh punya peranan utama jadi perawat serta penyedia makanan dan bahan bakar, terutama pas banjir dan kekeringan. Contohnya nih ya, di Afrika Tengah, itu Danau Chad 90% udah hilang. Dan ini tuh resiko banget ke kelompok yang masih suka pindah-pindah tempat alias nomaden. Apalagi pas garis pantainya tuh surut, perempuan tuh harus jalan lebih jauh buat ngambil air. Kayak bayangin aja guys betapa susah payahnya mereka, sedangkan kita tuh sehari-hari aja tuh udah biasa mager. Terus, pas musim kemarau, Koordinator Asosiasi Perempuan Pribumi dan Masyarakat Chad atau yang disingkat AFPAT bilang kalau laki-laki tuh pergi ke kota ninggalin perempuan buat jaga masyarakat. Nah, pas musim ini makin panjang, perempuan tuh mesti kerja lebih keras lagi buat ngasih makan dan ngerawat keluarga mereka tanpa dukungan. Dan bayangin aja di sini tuh mereka jadi nggak bisa ngembangin diri mereka karena terlalu sibuk nerima peran buat ngatasin berbagai dampak perubahan iklim. Disclaimer, ini tuh nggak cuma kejadian di pedesaan aja tau guys. Bahkan, perempuan di seluruh dunia tuh juga lebih rentan ke kemiskinan dan ke kesenjangan sosial ekonomi dibanding laki-laki. Makanya, pas ada bencana alam yang ngehancurin infrastruktur, pekerjaan, dan rumah-rumah, perjuangan perempuan itu luar biasa banget. Lebih sedih lagi, pas tahu fakta dari PBB kalau perwakilan perempuan di Badan Negosiasi Iklim Nasional dan Global tuh masih rendah banget, kurang dari 30% guys. Ini tuh jadi bukti kalau perempuan tuh dibatasin atau nggak dilibatin pas buat keputusan tentang perubahan iklim. Apalagi tuh biasanya kan di organisasi dimanapun itu kayak laki-laki tuh cenderung dianggap lebih pantas buat didengar sebagai ketua. Itu tuh kayak satu stereotip yang sering banget kita dengar. Sebenarnya, pemerintah Indonesia di Malang tuh sempat adain pelatihan integrasi gender dalam perubahan iklim. Dan sekarang lagi fokus ke strategi adaptasi dan mitigasi di 6 sektor utama. Tapi dari diri kita sendiri tuh sebagai warga negara Indonesia harus sadar kalau pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender itu penting banget. Dan lebih penting lagi buat beraksi setelah tahu hal ini. Misalnya, dengan dukung perempuan di sekitarmu buat kembangin diri, dengerin suara mereka. Kamu juga bisa sebarin video ini biar lebih banyak lagi orang yang sadar. Karena kalau kamu dapat hal yang baru dan jadi sadar, kenapa mereka enggak?